kita mencermati pergerakan IHSG, tampaknya ini bisa dibilang unstoppable gitu ya. Bahkan hari ini lagi-lagi dibuka highest levelnya secara intraday semakin mendekati level psikologis 8.700. Kalau review dari Anda seperti apa sih? Kita lihat sebenarnya hari ini kan nggak minggu ini tuh udah di 8.500, 8.600 cepet banget. Karena kemarin kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang pas acara kemarin CNBC ada acara Financial Forum, di situ Purbaya juga udah ngomong hari Rabu itu dia ekspektasi di 8650, ternyata udah tembus pas Kamis paginya itu langsung 8650 dan sekarang udah 8, barusan saya cek 8660, 8670 lah. Itu sebenarnya dipengaruhi sama karena kebijakan Purbaya yang juga pro sama growth banget. Terus kita lihat juga dari OJK, di mana OJK itu sekarang lagi ngemas nih. Dia tuh sebenarnya ada dua fokus utama OJK terutama. Yang pertama itu isu di mana perbankan konvensional, perbankan komersial nih, dia itu bisa melakukan aktivitas jual perdagangan saham. Itu lagi dikemas sama OJK supaya nanti ke depannya kita itu kayak Amerika. Amerika tuh dulu sebenarnya konvensional banknya, commercial banknya itu mereka nggak bisa beli saham di bawah, misalkan JP Morgan. JP Morgan itu kan dulu sebenarnya punya investment bank, terus punya juga commercial bank. Nah, suatu saat diterbitin legal OJK peraturan, dia itu harus ngelepas supaya menjaga DPK nasabah nggak dipakai untuk beli equity gitu. Jadi kemarin tuh JP Morgan akhirnya pecah tuh, dia pecah, akhirnya muncul Morgan Stanley. Itu kan sebenarnya jadi dipisah. Jadi dan sekarang kita bisa ngelihat bahwa OJK sekarang lagi fokus ke situ. Nah, yang kedua, OJK ini lagi ngembangin platform di mana RWA itu real world asset. Jadi mereka itu bikin konsepnya dari Bitcoin, cuman nanti SBN terus rupiah segala macam itu bisa ditokenisasi. Nah, ini kan juga nanti impact-nya bakal gede banget ke saham karena kita lihat liquidity di dalam market crypto ini cukup gede, dan karena ada ini dan kemarin juga Financial Forum kan dia gede gitu acaranya. Nah, ini kan juga ngasih sinyal juga ke pasar bahwa ini yang lagi kita kembangkan dan akhirnya beberapa hari ini naiknya lumayan cepat gitu. Jadi itu menurut aku menjadi salah satu katalis juga kenapa IHSG bisa tembus sampai sekarang dan itu growth-nya cepat banget. Tapi perlu dikhawatirkan nggak sih dengan penguatan IHSG yang cukup cepat dalam seminggu terakhir? Kita perlu mengkhawatirkan karena malam ini, aku lupa jam berapa, itu ada PCE. Dan biasanya the Fed itu kan dia sangat-sangat, dia lebih prefer untuk melihat data PCE ketimbang dengan CPI. Jadi kalau misalnya kita lihat PCE itu kan dia itu pinter, dia punya tarik data tuh pintar. Jadi misalkan gini, ada seorang itu dia biasa beli makanan daging sapi gitu. Daging sapi kalau misalkan udah kemahalan, dia otomatis akan beli daging ayam yang lebih murah. Nah, CPI itu nggak bisa nge-track itu. Nah, makanya The Fed itu lebih prefer PC karena dia punya koleksian data itu lebih dinamis dan lebih lebih bisa di-adjust gitu terhadap apa yang benar-benar terjadi di dinamika ekonomi di dalam US itu sendiri. Nah, PCE ini akan menentukan The Fed kira-kira bakal kayak gimana ke depan. Walaupun kita lihat kemarin kan juga sebenarnya jobless claim segala macam itu udah turun dan lain-lain, itu kan akhirnya menunjukkan bahwa ada sentimen positif juga. Itu juga akan ada impact juga ke market Indonesia terutama. Tapi kita perlu lihat bahwa PCE ini, kalau misalkan emang PCE ini ternyata buruk atau gimana, ini bakal ada potensi ngebuat IHSG turun juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kebijakan Purbaya ini sangat pro terhadap market domestik, terutama fiskal di dalam Indonesia lah. Jadi kalau misalkan kita lihat, harusnya apa yang terjadi di Amerika mungkin nggak langsung direct kena ke Indonesia, karena kalau misalnya kita lihat terakhir data yang saya lihat itu, IHSG itu ditopang sama kurang lebih hanya 30-40% dari market dari internasional, sementara 70-60% itu masih market domestik. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pun, harusnya nggak terlalu terimpact sama adanya PCE ini, kurang lebih begitu. Oke, tapi kalau dirinci kan tadi kalau dari dalam negeri sendiri 60 hingga 70%, tapi dari sektor mana yang paling mendominasi, dan kalau misalkan kita lihat asing tuh sekarang perannya di pekan ini seperti apa? Kalau asing sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan emang dia kalau kita tarik year to date juga lumayan banyak outflow, net outflow yang lebih banyak gitu. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya IHSG ini ditopang sama saham-saham yang emang bukan big four banks atau bukan consumer yang emang ditopang, yang biasanya di IHSG itu ditopang sama mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya IHSG ini lebih ditopang sama saham-saham yang ada di Indonesia yang biasa kecil-kecil juga jadi gede, kecil-kecil jadi gede gitu. Jadi lebih growth-nya itu benar-benar dari perusahaan-perusahaan yang
walaupun ada misalkan perusahaan-perusahaan kayak perusahaan Pak PP segala macam itu juga menopang IHSG, tapi kita bisa ngeliat bahwa IHSG secara overall walaupun bank-banknya turun, terus habis itu juga dari konsumernya banyak yang turun juga, IHSG kan tetap naik. Dan ini kan nunjukin bahwa sebenarnya yang level kecil dari perusahaan-perusahaan yang level kecil ini mulai perlahan naik semua, dan banknya walaupun nggak naik, bisa loh IHSG ternyata tembus segini. Jadi ada pergeseran ya bisa dikatakan ya. Iya. Tapi kalau melihat di bulan Desember ini, apalagi sudah kita minggu depan udah masuk pekan kedua gitu ya. Dengan adanya momentum window dressing udah mulai kelihatan belum sih ke saham-saham atau sektor-sektor yang biasanya jadi langganan window dressing seperti perbankan? Kemarin saya sempat ngobrol sama Elvan juga, kita suka diskusi lah kalau sama Elvan sama analis juga. Dia tuh nyebutin bahwa kalau misalkan di dalam Desember kali ini, walaupun kemarin ada peraturan OJK di mana OJK itu memperbolehkan untuk saham emiten boleh buyback saham mereka, tapi kayak kalau window dressing ini least likely untuk kelihatan gitu. Karena kalau kita lihat IHSG udah naik terus kepentingan dari manajer investasi dan lain-lain itu juga kayak nggak terlalu berasa juga karena udah IHSG udah naik. Terus kalau misalnya kita window dressing mungkin nggak gitu kelihatan kali ya, karena biasanya kan window dressing itu kerasa emang Desember tuh dia naiknya lumayan gitu. Tapi kalau misalnya kita sekarang karena udah naik terus, mungkin nggak gitu kelihatan lah. Jadi lebih kecil kelihatannya daripada dengan ada kebijakan sekarang ini sangat-sangat pro growth, itu jadi agak kurang kelihatan. Gitu sih aku lihatnya. Tapi kalau misalkan emang peluang window dressing ini masih kuat atau biasa aja, atau memang kalau misalkan kita lihat cenderung terbatas, biasanya itu asing sama institusi lokal tuh bermain di saham-saham apa, Gelson? Kalau misalkan dari internasional kan lebih fokusnya ke saham-saham yang emang terutama big caps, terutama di MSCI dan lain-lain itu. Tapi kalau misalkan di domestik itu sendiri kan sebenarnya lebih saham-saham, dan kita perlu lihat bahwa sekarang sosial media itu menjadi peran penting dalam kenaikan harga saham. Kayak misalnya kita lihat sekarang lagi ada IPO segala macam. Yang barusan diomongin itu ada IPO di mana sekarang lagi ada 2 yang running. Dan kemarin itu ada salah satu yang sekarang udah mulai keluar ini, itu oversubscribe sampai 500.000. Itu kan setara sama salah satu bank di Indonesia yang pemegang sahamnya itu sangat tinggi, itu sampai 500.000 aku kalau salah terakhir cek. Itu kan menunjukin bahwa retail tuh sekarang lagi main baik banget nih di saham. Dan biasanya kalau misalnya udah kayak gini kan ada potensi di mana kalau misalkan retail masuk, tapi kan yang punya duit banyak itu kan dari pemegang saham atau dari asing. Nah, kalau misalkan emang nanti kelihatannya ini udah bagus banget, terus habis itu akhirnya digoyah sama retail sama asing, ini kan membuat juga bahwa retail nanti ada potensi turun juga, ada kemungkinan. Tapi kita perlu lihat lagi dengan adanya fundamental yang solid di perekonomian Indonesia, ini kan bisa menjadi indikator positif juga. Jadi less likely untuk terjadi volatilitas yang kayak gini, karena kita bahkan ke depan pun kemarin kalau misalnya kita JP Morgan juga naikin kita punya target IHSG di mana 10.000 kan nanti di tahun depan. Ini kan juga menjadi katalis positif juga bahwa sekelas JP Morgan aja ngelihat ini 10.000 dan ada potensi upside yang lebih tinggi lagi ya. Tapi